Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvalia Susanti. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 21042063. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terhadap materi dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dan juga tantangannya terhadap administrasi publik. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas teori sosial dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu modernisasi. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang maju, mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih maju. Masyarakat itu harus cerdas dalam memilih mana proses modernisasi, karena hal ini akan dapat merubah masyarakat menjadi ke arah yang lebih baik lagi, sehingga manfaat dari modernisasi tersebut dapat dirasakan. Dilansir dari buku Ensiklopedia Sosiologi, yaitu tentang perubahan sosial tahun 2018, karya John Hastie dan kawan-kawan, modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Setelah kita mengetahui definisi dari modernisasi, nah kita juga harus tahu apa sih penyebab terjadinya modernisasi? Nah, penyebab terjadinya modernisasi itu disebabkan karena peran serta dari kita untuk menerima dan mencari sesuatu yang baru dan menginginkan percepatan dalam melakukan sesuatu. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu, pada saat sebelum masuknya modernisasi ke Indonesia, ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya lumayan jauh, itu akan menimbulkan suatu kesulitan. Bahkan pada zaman dahulu, ketika seseorang itu ingin berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya itu lebih jauh, mereka akan mengirimkan suatu surat. Kemudian ketika surat itu dibalas, kemudian kita itu akan menunggu beberapa hari, seperti seminggu. Itu kan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selain itu kita harus juga mengetahui apa sih ciri-ciri dari modernisasi. Jadi, modernisasi itu menurut pemahaman saya itu terbagi menjadi 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, munculnya sikap individualisme. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, setiap masyarakat itu lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja dalam lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi suatu pengangguran. Kemudian ciri yang ketiga yaitu berkembangnya pemikiran yang rasional. Pemikiran yang rasional di sini dapat dipicu karena berkembangnya ilmu pengetahuan yang membuat pola pikir masyarakat itu yang tadinya irasional menjadi rasional. Kemudian ciri-ciri itu adanya kegiatan ekonomi banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini terjadi supaya hasil yang diperoleh itu dapat maksimal, tidak hanya berfokus kepada hasil tetapi juga berfokus kepada prosesnya. Adapun dampak dari modernisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga negatif. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Kemudian dampak yang kedua yaitu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dampak ketiga yaitu adanya modernisasi pikir masyarakat berubah mulai dari irasional menjadi rasional. Kemudian dampak yang ketiga yaitu tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi.
Adapun dampak negatif dari modernisasi ini adalah yang pertama, budaya dalam negeri itu mulai tergeser oleh budaya-budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Kemudian, dampak yang kedua yaitu munculnya budaya hedonisme dan masyarakat yang konsumtif. Kemudian dampak yang ketiga yaitu sikap individualisme lebih mendominasi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih, apa sih tantangan modernisasi terhadap administrasi publik? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dampak dari modernisasi ini salah satunya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih inilah membuat peran para layanan publik itu mungkin bisa saja tergeser. Seperti contohnya adanya teknologi berupa komputer dan juga laptop yang mana memposisikan para oknum layanan publik sebagai operator, bukan sebagai penggerak utama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.